فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 409 dari Al-Bidayah wa Nihayah, masih membahas tentang perkara-perkara besar di masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Faqala ta'ala fi suratil A'raf. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, wa lutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan telah kami utuskan kepada Lut tatkala beliau berkata kepada kaumnya, apakah kalian, ini soal ingkari atau boleh jadi apa, soal taubiqi wa takri'i, yaitu hardikan tengkingan, apakah kalian mendatangi kekejian yang tidak pernah didahului oleh siapapun juga dari alam semesta? Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguh kalian benar-benar mendatangi para lelaki dengan syahwat, bukannya kepada para wanita. Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka mengatakan, keluarkan mereka itu dari negeri kalian. Qaryah bukan sekedar desa, tapi ya memang negeri di sini. Innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya mereka adalah sekelompok orang yang ingin menyucikan diri. Menyucikan diri baik daripada sengaja mengotorkan diri. Fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kemudian kami selamatkan dia dan juga keluarganya, kecuali istrinya. Dia termasuk dari orang-orang yang tertinggal dari penyelamatan. Wa amtarna alaihim matara. Dan kami hujani mereka dengan suatu hujan. Atau mataran di sini masdar, isim masdar ya, harusnya imtaran, tapi ini masdar mataran min babil mubalaghah. Benar-benar membabi apa itu? Takkidul fi'il. Benar-benar kami menimpakan hujan kepada mereka, tapi hujan batu. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat jahat itu. Wa qala ta'ala fi surati Hud. Sebagian fuqaha mengatakan tidak ada had karena ini perkara yang menyelisihi syahwat, tidak dilakukan dengan syahwat, berarti ini adalah dosa yang tidak besar. Bagaimana tidak besar? Sementara ini Allah mengatakan ijram. Ijram adalah dosa besar, bukan sekedar dosa kecil. Justru ini adalah apa? Zina dan melebihi zina, sebagaimana pendapat jumhur. Wa qala ta'ala fi surati Hud, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra. Sungguh telah datang para utusan kami kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Faqalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid. Mereka mengatakan, kami ucapkan salam sejahtera untuk Anda. Beliau mengatakan, salam sejahtera itu pasti untuk kalian. Maka tidaklah dia tinggal sehingga dia datang dengan membawa anak lembu yang sudah masak. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim. Tatkala dia melihat tangan-tangan mereka tidak sampai kepada daging tadi, nakirahum, beliau mengingkari mereka. Wa aujasa minhum khifah, dan merasa takut kepada mereka. Qalu la takhaf, mereka mengatakan jangan engkau takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami diutuskan kepada kaum Lut. Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Dan istrinya dalam keadaan berdiri kemudian dia tertawa. Sebagian mufassirin mengatakan tertawa karena kabar gembira tadi. Kabar gembira apa? Dihancurkannya kaum yang sangat membangkang dan durhaka itu. Kemudian baru fabasyarnaha bi Ishaq.
Jadi kabar gembira pertama adalah dihancurkannya kaum yang jahat, yang menyebabkan wanita yang solihah ini gembira. Kemudian kami berikan kepadanya kabar gembira dengan ketibaan Ishak. Wa mi warai Ishaq Yaqub, dan di belakang Ishak Yaqub. Mufassirin yang lain mengatakan ini ada takdim wa takhir. Harusnya apa? Fabasyarnaha bi Ishaq wa mi warai Ishaq Yaqub fadhahikat, kata mereka. Tapi jelas Allah lebih tahu susunan yang tepat. Jadi dia gembira bukan karena yang ini, tapi kegembiraan pertama itu adalah karena dibinasakannya orang-orang yang jahat. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha. Dia mengatakan, aduhai celaka saya, apakah saya akan melahirkan dalam keadaan saya ini sudah tua renta dan ini suami saya juga sudah sangat tua. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini benar-benar perkara yang mengherankan. Qalu ata'jabina min amrillah. Mereka bertanya, apakah engkau merasa heran dari urusan Allah? Rahmatullah itu adalah rahmat Allah, wa barakatuhu alaikum, dan keberkahannya kepada kalian ahlal bait, wahai keluarga itu, yaitu ahlal baitin Nabi, keluarga Nabi Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya dia maha terpuji lagi maha agung. Ba'li ini kenapa wajib suaminya? Kenapa? Ya, ini ba'al itu ada 10 makna, diantaranya adalah suami. Asal dari ba'li adalah rob atau apa? Sayyid, tuan. Ini sudah. Kemudian falamma dzahaba an Ibrahim ar-rau, tatkala rasa takut, rasa gentar telah hilang dari Ibrahim, rau, khauf. Kalau ru ini adalah jiwa atau hati. Ja'athul busyra, dan telah datang kepadanya kabar gembira. Jawab lama apa? Yujadiluna. Tatkala sudah begini-begini, maka dia mendebat kami fi qaumi Lut, tentang kaumnya Lut. Karena memang Ibrahim sangat penyayang. Beliau tidak tega kalau siksaan yang memusnahkan. Menurut cerita Israiliyat, menawar-nawar gimana kalau begini, gimana kalau begini. Masih ada rumah-rumah yang lain, masih ada rumah-rumah yang baik. Gimana mereka dihancurkan? Maka malaikat mengatakan tinggal satu rumah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk dikasihani. Dakwah sekian lama cuma satu rumah yang mau beriman kepada Nabi Lut, yaitu rumahnya Nabi Lut sendiri, satu keluarga. Itu pun ada istri yang tidak taat. Inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim memang betul-betul penyabar. Awwah yaitu suka berkeluh kesah kepada Allah. Ya ta'awwah, berkeluh kesah. Tapi kepada Allah tidak masalah. Yaitu apa? Rajin berdoa, kata para mufassirin. Munib yaitu rajin kembali kepada Allah dengan cepat dan penuh rasa cinta. Ya Ibrahimu a'rid an hadza. Para malaikat tadi mengatakan, wahai Ibrahim, berpalinglah dari ini. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Jaa'a amru rabbik. Sesungguhnya telah datang urusan Rabbmu, yaitu kalimatul azab. Innahum atihim azabun ghairu mardud. Sesungguhnya mereka benar-benar akan didatangi. Ini dengan apa? Kepastian, pakai isim fa'il. Siksaan, suatu siksaan yang tidak tertolak. Walamma ja'at rusuluna Lut, tatkala para utusan kami mendatangi Lut, si'a bihim, maka dia tersusahkan dengan sebab mereka khawatir tidak mampu melindungi tamu-tamu yang handsome tadi dari kaum yang jahat, dari gangguan kaum yang jahat. Wa dhaqa bihim dzar'a, dan jiwa beliau merasa sempit dengan sebab mereka. Wa qala hadza yaumun asib, beliau mengatakan ini adalah hari yang susah. Ini asib sebagai naat dari yaum. Kata para ulama menunjukkan boleh zaman masa itu disifati dengan sifat yang buruk, tetapi tanpa bermaksud untuk mencaci dahar, bukan ya subut dahar, tapi menjelaskan situasinya begini-begini. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih, dan datanglah kepadanya kaumnya dalam keadaan mereka ditolak, didorong kepada Nabi Saleh, kepada apa? Nabi Lut, didorong oleh hawa nafsunya yang melampaui batas itu. Gimana mereka tahu? Kata jumhur mufassirin, ya informasi dari istrinya Lut itu. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelum itu, sebelum ketibaan para tamu ini, mereka biasa melakukan keburukan-keburukan.
Qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum. Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, mereka itu adalah putri-putriku. Maksud jumhur mufassirin yaitu kalian punya istri. Tetap walaupun mereka tidak berminat pada perempuan, tapi untuk menjaga status sosial atau apa, tetap mereka punya istri. Dan mereka itu dan para wanita dari kaum masing-masing kaum adalah putri dari nabinya. Karena nabi adalah sebagai orang tua bagi mereka. Baik. Jadi tidak seperti yang dikatakan sebagian orang, Nabi Lut menawarkan agar mereka menzinai atau menikahi putri-putri Nabi Lut. Bukan itu maksudnya. Hunna atharu lakum, mereka lebih suci untuk kalian. Takdirnya adalah hunna tahiratun lakum atau tahirat. Bukan atohar berarti apa? Menggauli laki-laki suci, menggauli perempuan lebih suci, bukan. Tapi ini kata para ulama dalam masalah balaghah ini sigot tafdil, tapi yang dimaksudkan adalah asal fiilnya. Apa yang namanya berarti ya tahurna atau tahirat. Bukan betul-betul yang ini suci, yang itu lebih suci. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kalian membuat saya terhinakan. Khizyun yaitu jangan menghinakan aku tentang kaumku. Sudah ma'ruf sejak zaman dulu tamu itu dimuliakan. Kalau tamu sampai bersedih hati, ya tuan rumah terhinakan. Alaisa minkum rajulur rasyid, tidak adakah dari kalian lelaki yang pikirannya lurus? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Mereka mengatakan, sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya kami tidak memiliki hak yaitu syahwat atau iradah, keinginan. Kami tidak punya keinginan kepada anak-anak perempuanmu, yaitu kepada apa? Para wanita. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sungguh engkau benar-benar tahu apa yang kami inginkan. Ini kerusakan yang parah. Qala law anna li bikum quwwah, beliau mengatakan seandainya aku memiliki kekuatan untuk melawan kalian, au awi ila ruknin syadid, atau aku bernaung kepada kabilah yang kuat. Karena mereka takut dengan segan kepada kabilah yang kuat. Nabi Muhammad mengatakan yarhamullahu Lut faqad awa ila ruknin syadid. Semoga Allah merahmati Lut, dia telah berlindung kepada apa? Penopang yang kuat, yaitu Allah. Bukan sekedar kabilah ini dan kabilah itu. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Bahkan para tamu itu juga apa? Kuat, malaikat. Para tamu mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Rabbmu. Mereka, yaitu kaum itu, tidak akan sampai kepadamu. Fa asri bi ahlika bi qita'im minal lail. Maka berjalanlah asra yusri, yaitu perjalanan di waktu malam. Berjalanlah di waktu malam bersama keluargamu di sepotong malam. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang menoleh illam ra'atak, kecuali istrimu. Jelas ini adalah apa? Ketetapan takdir, bukan istrimu dilarang untuk tidak melihat, tapi ini ketetapan takdir. Kenyataannya istrimu memang akan melihat. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya akan menimpa dirinya apa yang menimpa mereka. Kata para ulama, tatkala jiwanya memang condong kepada kaumnya, tatkala sudah dibagi tahu kaumnya akan terkena azab, semua jangan melihat, dia malah masih melihat ke belakang. Disebutkan dalam Israiliyat, bahkan ada tambahan mengatakan, aduhai kasihan kaumku. Nah, dia pun akhirnya terkena batu menurut Israiliyat. Inna mau'idahumus subuh, sesungguhnya waktu yang dijanjikan untuk mereka adalah subuh. Alaisa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Falamma jaa amruna, tatkala telah datang urusan kami, yaitu kalimatul azab, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya itu bagian bawah. Menurut cerita jumhur, yaitu apa? Diangkat oleh Jibril sampai ke langit dunia. Entah ceritanya betul atau entah bagaimana, bukan mustahil. Sampai malaikat yang di langit dunia itu mendengar rolongan anjing-anjing mereka, kemudian dibalik sehingga bagian atas jadi bagian bawah. Wa amtorna alaihim hijaratan min sijilin mangdud, dan kami hujani atas mereka dengan bebatuan dari kerikil yang masak, kerikil yang dipanaskan dari neraka. Musawwamatan inda rabbik,
musawwamah, yaitu yang telah diberi alamat di sisi Rabbmu. Kata jumhur mufassirin, yaitu masing-masing batu sudah ada namanya. Untuk siapa? Tidak mungkin luput, tidak mungkin akan salah lempar. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id, dan tidaklah negeri Sodom itu jauh dari kaum yang zalim, yaitu orang-orang Quraisy. Iya, tidak jauh itu. Dilihat dari rute perjalanan mereka yang sangat jauh, negeri Sodom itu tidak jauh. Tayyib, harusnya menjadi pelajaran. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Tak tahu mana yang lebih dekat ya, antara Hijr dengan Sodom, anak tak paham. Jelas masih Syam, masih daerahnya yang dilewati oleh orang-orang Quraisy.